Oke, berikutnya kita mau ngebahas tentang value ya, nilai ya, dalam suatu penelitian dan kaitannya tentang etika ya. Nah, prinsip yang pertama adalah meminimalkan ya harm pastinya ya, bahaya. Di mana tentunya selalu ada possibility bahwa partisipan akan celaka atau akan mengalami bahaya ataupun kondisi yang tidak nyaman ya. Nah, di mana ketika hal ini terjadi atau skenario yang terjadi, maka kita perlu rencana tambahan ya yang mengilustrasikan bagaimana partisipan itu merasa tidak nyaman ya, dan ini bisa kita kurangi ya. Bagaimana caranya supaya partisipan itu tidak merasa hal tersebut? Gimana kita bisa menurunkannya minimal sampai level yang bisa ditolerir. Nah, kemudian kita juga harus punya informed consent ya, kesepakatan ataupun pengukuhan niat dia untuk ikut serta dalam penelitian kita. Juga ada detail ya, debriefing ataupun urutan-urutan aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika kita coba untuk mengumpulkan data. Nah, ada beberapa ya tipe-tipe harm ya yang bisa dirasakan oleh partisipan, dan mau tidak mau dia pasti tidak suka dengan hal tersebut. Ya, contoh misalnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya fisik ya, ataupun psikis ya, ketidaknyamanan ataupun kondisi-kondisi sosial yang tidak baik bagi dia ya, ataupun finansial status ataupun invasion of privacy ya, anonimitas dan sebagainya. Dan ini harus kita bahas ya, kita identifikasi sebelum kita menggali datanya atau meminta data dari sumber-sumber tersebut ya. Nah, jadi kita harus pastikan mereka bersedia dan juga mereka tahu gitu implikasi keikutsertaan dalam penelitian tersebut. Dan ini yang kita harus perhatikan sebagai seorang peneliti ya, etika ini. Ya, etika mencapai understanding ya, mencapai kesepakatan di mana kita tidak lupa akan hak dan kewajiban kita. Oke, berikutnya terkait dengan prinsip kedua ya, yaitu adalah informed consent. Tadi sudah dibahas ya terkait dengan prinsip yang pertama. Jadi di sini kita harus tegaskan ya bahwa memang dia mau taking part ya, mau menjadi bagian dari penelitian ini, dan bahwa sesungguhnya penelitian ini sangat memerlukan mereka ya. Bisa jadi karena kapabilitas mereka, kapasitas mereka ya, pengalaman mereka dan alasan-alasan lainnya. Dan tentunya kita harus jelaskan dengan sedetail-detailnya bagaimana proses penelitian ini bisa dilakukan atau dikerjakan tanpa ada tindakan memaksa ya, tanpa ada usaha untuk menipu ya, ataupun membodohi ya. Kalau memang dia setuju ikut serta dengan reward ya, dengan bayaran ya, nah mau tidak mau kita harus menepati janji kita, dan ini dalam bentuk kontrak atau dalam bentuk verbal juga tidak mengapa ya, kalau misalnya apa namanya tidak terlalu besar ya derita atau beban ya atau bahaya yang ditanggung oleh sumber. Tapi kalau dia melibatkan biaya yang berkala misalnya, yang harus kita incur, yang harus kita sediakan, maka mau tidak mau harus melalui kontrak yang sifatnya legal ya secara hukum, sehingga hak dan kewajiban bisa dijamin terpenuhi ya. Jangan sampai di awal-awal 1 tahun 2 tahun hak tersebut dipenuhi, nanti kemudian tahun berikutnya tidak kita penuhi, di mana kita mungkin menunjukkan data-data tentang dia dan sebagainya, atau kita menggunakan data tersebut tidak pada tempatnya. Nah, ini jadi untuk memastikan kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak betul-betul melaksanakan tugasnya, perannya sebagaimana mestinya. Oke, etika berikutnya adalah kita harus memproteksi ya anonimitas dan juga kerahasiaan ya dalam penelitian ini, dan ini balik lagi ya terkait dengan etika, dan pastikan kita tidak melanggarnya karena bisa saja itu menyakiti perasaan dari sumber, dan di kesempatan lain tentu ini akan berakibat buruk bagi kita. Dan ini juga terkait dengan tanggung jawab kita ya sebagai seorang peneliti, bahwa yang kita inginkan itu adalah datanya, yang kita inginkan itu adalah kebenarannya, dan dalam proses kebenaran ini harus dilaksanakan atau dilakukan dengan cara yang benar pula ya. Jadi bukan hanya hasilnya benar gitu, tapi caranya juga benar, dan cara yang benar itu harus terikat dengan proses-prosesnya ya, baik yang melibatkan orang lain ataupun yang melibatkan internal kita.
Ya, jadi kalau hal-hal itu sensitif, ya pastikan jangan sampai itu melukai orang lain. Kalau ada bahaya yang bakal menimpa dia, pastikan juga jangan sampai bahaya itu bisa muncul ya kepada diri dia. Ya, oke. Yang berikutnya adalah prinsip jangan menipu ya, deceptive practice. Ya pastikan kita betul-betul melaksanakan sebagaimana mestinya. Ya, apa yang kita tulis itu adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan ya, apa yang kita kerjakan. Kalau gagal, misalnya hipotesa atau asumsi kita keliru, ya nyatakan saja gitu. Kenapa ini keliru? Karena kegagalan itu tidak serta-merta itu akan mengurangi kesuksesan penelitian kita. Malah sesungguhnya itu akan memberikan ya manfaat bagi yang lain bahwa in this case teknik tersebut misalnya tidak tepat, in this case bahwa cara tersebut tidak tepat dan seterusnya. Ya seperti misalnya perkataan dari Edison yang mengatakan bahwa ketika dia ribuan kali gagal, dia mengatakan sesungguhnya saya bukan gagal, tapi saya jadi tahu, saya berhasil menunjukkan ada 1000 jalan yang tidak tepat, ada 1000 jalan yang tidak benar. Ya, dan inilah yang nanti akan menentukan atau pengalaman inilah yang akan menentukan mental kita ya, ketangguhan kita, kecakapan kita. Oke, prinsip yang kelima adalah ya kita juga harus menyediakan right untuk withdraw. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa ya, memaksanya bukan hanya pada awal gitu, tapi memaksa pada proses itu berlangsung juga tidak boleh. Jadi di awal mereka sudah konsen, tapi dalam proses pelaksanaan penelitian ini mereka juga berhak memutuskan kalau misalnya mereka merasa ada sesuatu yang tidak srek ya, ada sesuatu yang tidak bagus dalam pelaksanaannya ya. Dengan alasan apapun mereka berhak untuk withdraw ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ya dalam penelitian. Jadi dilakukan secara voluntarily ya, di partisipasi itu dilakukan secara sukarela ya, tidak ada paksaan baik di awal dalam proses berlangsung ataupun setelah selesai ya dalam publikasi dan sebagainya. Jadi semuanya serba sukarela sehingga harus diperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.